Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya everyone, nice to meet you again in my Learning Journal video di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita itu kan sudah membahas mengenai apa itu film dokumenter, kemudian ada juga jenis-jenis dari film dokumenter dan sejarah dari film dokumenter. Nah, di pertemuan kali ini yang dibahas itu mengenai gaya-gaya dokumenter dalam film. Gaya dokumenter sendiri ini tuh akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dimana sesuai dengan kreativitas para ahli. Gaya dalam dokumenter sendiri ini tuh terdiri dari bermacam-macam kreativitas, seperti gaya humoris, kemudian puitis, satir, anekdot, serius, semi-serius, dan juga lainnya. Nah, di setiap gaya yang terdapat dalam dokumenter ini tuh memiliki ciri-cirinya tersendiri, di mana masing-masingnya itu memiliki keunggulan dan juga keterbatasan. Gaya dalam dokumenter ini tuh juga dapat membantu membuat dokumenter lebih mudah dalam menyampaikan pesan yang mereka ingin sampaikan. Nichols ini tuh mengidentifikasi perbedaan tipe-tipe atau gaya-gaya dokumenter dalam 6 pola, yaitu ekspositori, observasional, partisipatory, puitis, reflektif, dan juga performatif. Yang pertama itu mengenai ekspositori. Nah, ekspositori sendiri itu merupakan dokumenter yang menyajikan informasi dan juga fakta yang menjadi fokus utama, di mana dokumenter ekspositori ini tuh cenderung memberikan penjelasan dengan jelas dan juga rinci mengenai subjek apa yang akan diangkat, dengan tujuannya itu untuk mendidik dan juga memberikan informasi kepada penontonnya. Dokumenter ekspositori ini tuh menggunakan narasi atau voice over untuk menyampaikan fakta dan juga argumen kepada penonton untuk mengatasi masalah sosial ataupun menjelaskan fenomena tertentu. Jadi gaya penyutradaraan dokumenter ekspositori ini tuh menyampaikan narasi secara langsung agar penontonnya itu memahami apa yang ingin disampaikan film. Nah, yang kedua itu ada observasional, di mana dokumenter observasional ini tuh tidak memiliki narasi ataupun komentar serta tidak menggunakan wawancara. Jenis dokumenter ini tuh lebih mengarahkan kameranya untuk merekam peristiwa yang sedang berlangsung, di mana pembuat film dalam film dokumenter observasional ini tuh sebagai pengamat yang netral untuk menciptakan gambaran yang autentik mengenai kehidupan subjeknya. Nah, ada juga contoh film dari dokumenter observasional ini tuh Negeri di Bawah Kabut oleh Salahuddin Siregar pada tahun 2011, di mana film ini tuh mengeksplorasi kehidupan masyarakat di pedalaman Sumatera Utara dengan menggunakan teknik observasional untuk mendapatkan gambaran realita kehidupan lokal tanpa adanya intervensi besar-besaran. Kemudian yang ketiga itu ada partisipatori, di mana pembuat film ini tuh melibatkan dirinya pada peristiwa serta berinteraksi langsung dengan subjeknya, di mana aspek utama dari dokumenter partisipatori ini tuh merupakan wawancara, sehingga bisa didapatkan komentar dan juga respon secara langsung dari narasumbernya atau dari subjek film. Dokumenter ini tuh memungkinkan penggunaan arsip dan juga wawancara dengan ahli ataupun saksi, serta rekaman saat melakukan riset. Yang keempat itu ada puitis. Film dokumenter puitis ini tuh menekankan pada ekspresi artistik dan juga pengalaman emosional, seringkali mengabaikan narasi tradisional dan juga fokus pada suasana, ritme, dan juga asosiasi visual, di mana dokumenter puitis ini tuh cenderung menggunakan karakter tunggal dan juga peristiwa yang harus dikembangkan. Pembuatan film dokumenter puitis ini tuh menggunakan teknik sinematografi yang kreatif untuk menciptakan suasana yang mendalam. Yang kelima itu ada reflektif, di mana dokumenter reflektif ini tuh cenderung bersifat subjektif, mencerminkan bagaimana pandangan pribadi pembuat film mengenai dunia. Dokumenter reflektif ini tuh meminta penontonnya untuk berpikir kritis mengenai apa yang sedang mereka lihat. Tujuannya itu untuk membuka suatu kebenaran lebih
lebar kepada penontonnya. Dokumenter reflektif ini tuh memfokuskan pada bagaimana film ini tuh dibuat. Artinya penonton ini tuh dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan juga proses pembuatan film. Dan yang keenam itu ada performatif. Dokumenter performatif ini tuh menekankan pada aspek subjektivitas dan juga pengalaman pribadi pembuat film serta subjeknya. Di mana pembuat film ini tuh melakukan peran untuk membujuk subjeknya untuk mengungkapkan perasaan, ide ataupun keinginan. Di mana pembuat film ini tuh sering muncul di dalam frame untuk berinteraksi langsung dengan subjeknya dan menjadikan mereka itu bagian dari cerita. Ini tuh akan menciptakan kesan bahwa film ini tuh merupakan hasil kolaborasi antara pembuat film dan juga subjeknya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai gaya-gaya dokumenter dalam film di pertemuan ke-6 ini, dan sampai jumpa di video learning journal saya berikutnya.